Ini bisa dijelaskan Pak tentang kuota dan mekanismenya sedikit? Ya, terima kasih. Sebagaimana yang telah diusulkan oleh kepala sekolah terdahulu, pejabat kepala terdahulu, Pak Haji Inceng, bahwa untuk PPDB tahun pelajaran 2023-2024 di SMP Negeri 3 Sorong ini, yang pertama mengacu kepada aturan yang diberlakukan untuk PPDB di wilayah Kabupaten Bandung, itu diatur dengan Kabupaten Bandung. Sekolah kami, menurut informasi yang saya terima dari Pak Inceng, ini menerima 11 rombel A 32 siswa, artinya sejumlah 352 siswa untuk SMP 3 Soreang. Juga kami diberi amanah oleh Dinas Pendidikan sebagai realisasi dari janji politik Bapak Bupati ke masyarakat Soreang, bahwa beliau dalam rangka pemenuhan peningkatan pelayanan pendidikan kepada masyarakat dalam penyediaan sarana pendidikan, beliau menjanjikan untuk wilayah Soreang akan ada sekolah tambahan SMP baru. Salah satunya SD yang dipersiapkan adalah untuk SMP Negeri 5 di Soreang. Dalam PPDB ini untuk SMP Negeri 5 Soreang, walaupun bangunannya belum ada, masih dalam proses, tetapi secara kesanggupan bahwa beliau sudah menjanjikan usulan dari masyarakat juga sudah dimusyawarahkan di tingkat desa, dan menurut Pak Inceng, pejabat kepala sekolah yang lama yang ikut dalam proses penyiapan SMP Negeri 5 Sorong ini, itu akan ditempatkan di wilayah Desa Sadu. Kenapa Desa Sadu dijadikan prioritas? Karena itu adalah daerah irisan yang setiap tahun pelaksanaan PPDB itu masyarakat di sana itu lulusan SD-nya itu susah untuk masuk ke sekolah negeri. Ke Pasir Jambu jauh, ke Soreang 1, ke Soreang 3 juga jauh. Sehingga Bapak Bupati dengan pertimbangan usulan tokoh masyarakat, tokoh pendidikan yang ada di Desa Sadu dan sekitarnya, kemungkinan besar untuk SMP Negeri 5 itu akan diposisikan di Desa Sadu. Kalau lokasinya sendiri Pak memang sudah ada untuk rencana SMP 5 ini, atau masih dalam musyawarah begitu? Itu dalam tatanan kebijakan atau mungkin kewenangan yang pertama mungkin Kepala Desa Sadu yang punya wilayah, koordinasi dengan Pak Camat, mungkin dengan Pak Bupati. Untuk kesana saya tidak tahu, terus tidak tahu kan. Nah, kalau penerimaan PPDB SMP 5 sendiri berarti sekarang masih menginduk di SMP 3 begitu Pak? Betul. Mengambil berapa rombel Pak? Untuk SMP 5, informasi yang saya terima dari Pak Haji Inceng sebagai pejabat kepala sekolah sebelum saya, untuk SMP 5 Sadu itu minimal 2 rombongan belajar. 2 rombel. Itu sudah dikomunikasikan dengan pejabat di Dinas Pendidikan dan akunnya itu sudah punya. Jadi untuk pelaksanaan PPDB-nya di sini, tapi untuk akunnya sendiri terpisah, dipisahkan antara SMP 3 dengan SMP 5 secara terpisah, jadi tidak disatukan. Cuman kalau kepanitiaan masih di sini, ada petugas khusus dikepalai oleh Pak Haji Agus Sutati kalau menurut informasi yang saya terima dari Pak Haji Inceng gitu. Untuk SMP 5 sendiri dikepalainya. Baik. Bukan diketuai. Diketuai. Dalam PPDB berarti ini kepala sekolahnya belum ada untuk belum ada SMP 5. Ya, baik Pak. Terus satu lagi Pak, apakah untuk pendaftaran khususnya di SMP 3 ini ada pendaftaran khusus atau ada biaya nggak Pak? Oh, sama sekali tidak boleh itu. Tidak ada biaya, tidak diperbolehkan. Menurut aturan perundang-undangan sangat tidak boleh. Berarti persyaratannya hanya mungkin ijazah dari SD? Begini, untuk persyaratan mungkin berkaitan dengan pilihan jenis pendaftaran yang orang tua pilih. Apakah dia daftar zonasi, daftar afirmasi, daftar kepindahan orang tua, daftar jalur prestasi. Seperti untuk zonasi, mereka hanya dimintakan surat keterangan lulus dari SD, surat keterangan kelakuan baik, fotokopi KK, kemudian KTP orang tua. Semua data itu di-scan. Untuk afirmasi yang dimintakan kan data pendukung dan dinas sosial, seperti kartu Indonesia Pintar, kartu Indonesia Sehat, kemudian
kartu yang berbau bantuan dari dinas sosial. Ya, baik. Sedangkan untuk jalur kepindahan orang tua, ya kakak yang asli harus di scan, KTP orang tua juga, kemudian daftar penghasilan orang tua yang dikeluarkan oleh atasannya. Ya. Karena itu juga merupakan prasyarat juga. Mengapa harus? Karena kan jalur untuk kepindahan orang tua itu di dalamnya itu bukan hanya TNI, Polri, dan PNS saja, tetapi orang-orang yang punya pekerjaan digaji oleh yang atasannya. Itu harus ada gitu keterangan itu Ya. sebagai persyaratannya. Khusus untuk jalur prestasi Pak, apakah ada uji kompetensi untuk siswanya? Kita melakukan uji kompetensi manakala kuota yang 15% ya kalau tidak salah ya, itu sudah lewat diterpenuhi oleh pendaftar, maka dilaksanakan uji kompetensi. Kemudian kalaulah misalkan dari jumlah pendaftar sebanyak 15% untuk jalur, bukan 15%, 30% yang non akademiknya mungkin ya, itu tidak dipenuhi, misalkan kurang dari jumlah pendaftar, ya kita juga sebetulnya harus melakukan uji kompetensi untuk mencari data, benar nih anak ini terampil sesuai dengan piagam penghargaan yang dia pegang, pinter voli umpamanya, pinter renang misalkan, juara apa, itu harus secara aturan harus dilalui. Ya, baik, terima kasih Pak.